Halo, shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ada ngobrol dengan anak saya Abi dari NTT, ada Jordi, beliau ini istrinya. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan buat kita semuanya bahwa setiap kita terpanggil itu mulia dan indah. Saya teringat tahun 93 saya dapat visi, Tuhan menaruh sebuah beban buat saya untuk NTT. Dan secara akal saya pikir, bagaimana mungkin saya nggak tahu NTT di mana. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan dan saya nggak kenal NTT. Tapi waktu Tuhan taruh di hati saya mulai doakan setiap hari dalam mesbah doa bersama dengan kakak saya. Saya masih ingat waktu kita tinggal di Bekasi dalam kontrakan kecil, tapi kita punya mimpi besar. Dan Tuhan berikan saya NTT. Dan satu saat saya datang di NTT, saya rasa ada sesuatu yang meledak di dalam roh saya. Saya rasakan ada sesuatu yang berbeda. Walaupun saya tahu tuh begitu banyak tantangan, sesuatu yang nggak pas buat hati saya. Karena dari makanan, cuaca, itu sangat berbeda sekali. Tapi NTT membuat saya jatuh cinta. Karena saya sangat melihat ada sesuatu yang hebat akan terjadi di NTT. Ada api Tuhan. Saya tidak tahu apa saya rasakan sendiri, tapi saya merasakan bahwa ada sebuah revival akan terjadi. Ada kebangunan rohani terjadi dari NTT, akan memberkati pulau-pulau bahkan bangsa-bangsa. Dan hari ini saya sekarang ada di sini bersama dengan anak kita Abi. Ya, dia masih dulu saya datang kecil sekali. Tapi sekarang apa yang saya lihat tahun 93 itu tergenapi, bahwa mereka yang dulu nggak dianggap atau mungkin jauh di pelosok, orang kampung mungkin, tapi Tuhan nyatakan apa yang Tuhan taruh bahwa mereka tuh bisa jadi orang hebat. Nah, Abi mungkin bisa share apa yang Tuhan taruh soal NTT sampai juga ketemu, dan nanti juga Jordi juga bisa ngomong sesuatu tentang NTT. Oke. Shalom semua. Jadi saya mau share bagaimana kehidupan di NTT. Saya adalah anak yang dibilang tidak pernah dianggap di sekolah dan selalu dianggap bodoh dari kelas 1 SD, SMP, SMA. Saya tidak pernah ada satu mata pelajaran yang saya bisa. Itu semua itu mulai dari mindset saya sendiri. Karena terlalu sering dibilang bodoh sama orang lain, sehingga saya menganggap bahwa itu menjadi kebenaran. Oh betul, saya jadi orang bodoh. Dan setelah tamat dari SMA, saya mulai merubah cara berpikir saya. Karena orang-orang di pedesaan, mereka lebih minder kalau ketemu dengan orang-orang kota. Mereka merasa bahwa mereka ini nggak layak, saya ini nggak mungkin jadi orang hebat, saya nggak mungkin jadi begini. Tapi saya belajar untuk mengubah mindset saya. Saya belajar bahasa Inggris, saya belajar kalau Tuhan bisa pakai orang lain, saya juga pasti bisa. Dan saya pingin anak-anak di NTT mereka juga bisa. Amin. Kita selalu dianggap di tempat-tempat yang lain kita seperti ini. Jangan pernah fokus kepada apa menjadi omongan orang. Fokus menjadi diri kita sendiri. Karena Tuhan kasih kita talenta apapun itu berbeda. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus kepada diri kita sendiri karena kita juga pasti bisa. Amin. So maybe Jordi want to say something about NTT, why you come to NTT, so meet with Abi. Mungkin dia bisa cerita apa yang Tuhan taruh, kenapa sampai dia bisa menemukan jodohnya di NTT. Okay. So when I was in NTT, I went to Abi's village in Kampung to meet his family and to celebrate our marriage. And when I was there, I saw so much pain, so many people that need a miracle, so many people that need to witness Jesus firsthand, and people that need to be fed and people that need to be clothed. And it's our desire to tell people about Jesus and tell people about the great work that Jesus does in people's lives, and pray that it happens for them too. So we want to do anything we can to help NTT, to bless with food, with prayer, with clothes, whatever we can do to help. It is our heart to help because God has called us to help the people that are really in need of it. Okay. So you can explain a little.
Jelaskan. Oh ya, jadi tadi yang disampaikan oleh George bahwa dia punya hati waktu dia ada di NTT, ketika dia melihat kondisi-kondisi di NTT, bagaimana dengan kehidupan-kehidupan di sana, itu membuat hatinya tergerak untuk bisa membagikan mungkin makanan atau pakaian, dan mungkin waktu dia sampai di Australia nanti, itu akan menjadi suatu kesaksian, dan suatu saat dia akan kembali lagi dengan tim untuk ke NTT, karena orang-orang di sana sangat membutuhkan bukan hanya secara rohani tapi jasmani, biar mereka juga bisa belajar seperti di kota. So, have you vision about NTT? Our vision is to help the little children Yeah. the most, because we want to nourish them to a healthy life with a fruitful foundation. Oh. We want to, Yeah. the ones that have had a hard start in their life, we want to guide them, and we want to teach them and mold them to put God first and to bless others. Amen. Like they would want to be Yeah, blessed. So we want to teach them how to live by the gospel. Amen. So, itu yang kita rindukan. Kalau orang luar datang punya beban, punya visi, ingin mengajar, mendidik anak-anak orang-orang, karena kita tahu banyak masih di daerah NTT yang mereka hidup di daerah-daerah yang terpencil dan gersang, dan dia punya beban mendoakan, memberi makan, dan punya ngajar anak-anak itu dia memiliki potensi yang hebat. Hari ini saya mau mengajak kita semua dimanapun kita berada. Sampai hari ini saya sudah hampir 20 tahun di NTT melayani. Sampai hari ini saya nggak berhenti. Kenapa? Nah, saya tahu betul akan ada satu gerakan Tuhan dari sana yang akan membawa api Injil sampai ke bangsa-bangsa. Olehnya tetap semangat, siapapun saudara, jangan pernah lihat latar belakang. Aku ini orang bodoh, aku orang miskin, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Kita bisa dipakai asal kita buka diri. Tuhan berikan potensi bagi kita. Tuhan punya kuasa. Amsal berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Afron, ada Abi, Jordi. Kami bersyukur bisa diberi kesempatan untuk jadi berkat buat NTT. Shalom. Oke.